Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Kami nyanyikan Hosana, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Sekali lagi katakan, kami nyanyikan Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah.
yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Haleluya. Yang berkuasa dan layak disembah. Kami mau nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana, amin Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan, yang layak untuk terima pujian. Penyembahan kami hanya padamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Mulialah nama Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Terima kasih. Hai SSC Families, saya percaya di hari ini kita semua sungguh diberkati Tuhan dan dalam penyertaannya yang luar biasa. Nah, hari ini 28 Juni saya akan share dengan judul bagaimana pelayan sejati itu bertindak. Nah, saya akan membacakan dari Injil Markus 10 ayatnya yang ke-43. Firman-Nya berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wah, barang siapa hendak menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Wow. Kita melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Ketika kita mampu melayani orang lain, itu sama saja kita sedang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan menentukan kebesaran kita semua dengan seberapa banyak orang yang ada bisa kita layani. Bukan seberapa orang
yang melayani saudara. Tapi saudara mau, Tuhan melihat saya dan saudara seberapa banyak yang kita layani, bukan seberapa banyak orang yang melayani kita. Bukan. Nah, Tuhan membentuk saudara untuk melayani. Kita diciptakan untuk melayani. Bukan untuk mementingkan diri kita sendiri. Tanpa hati seorang pelayan, kita akan dicobai untuk menggunakan sikap hati kita untuk untuk kepentingan pribadi kita. Ya, kita juga akan dicobai untuk memakai berbagai alasan untuk menghindari pelayanan atau menghindari melayani orang lain. Sesungguhnya pelayan yang sejati siap melayani apapun keadaannya dan dimanapun, pasti harus siap melayani. Seperti seorang prajurit, seorang pelayan harus siap melakukan tugasnya. Nah, firman Tuhan juga berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan dengan komandannya. Nah, kita pun harus menjadi seorang prajurit yang sedang tidak berjuang memusingkan persoalan yang kita miliki. Tapi supaya dengan demikian apapun yang kita sedang perjuangkan berkenan di hadapan komandannya kita, Tuhan Yesus. Nah, pelayan yang sejati juga memperhatikan kebutuhan. Nah, setiap kita di sekeliling kita, di orang-orang sekitar yang hari-hari setiap kita temui, kita bisa melihat apa sih kebutuhan mereka, apa sih beratkah untuk kita menanyakan, hai apa kabar, dan apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Coba bertanya, karena saya percaya ketika kita menanyakan apa kabar, semuanya orang yang kita tanyakan ini akan menceritakan apapun keluh kesahnya, maupun baik atau buruk. Nah, Tuhan mau selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama dan layanilah sesama kita. Karena itulah kerinduan Tuhan, dan karena itulah kita dipanggil dan diselamatkan untuk menjadi pelayan Tuhan dan untuk melayani sesama kita. Pelayan sejati melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Nah, pelayan-pelayan tidak membuat alasan, menunda-nunda atau menunggu situasi menjadi baik terlebih dahulu. Seorang pelayan tidak pernah berkata suatu hari nanti atau kalau waktunya udah tepat mungkin. Enggak. Setiap pelayan Tuhan, apa firman Tuhan bilang tadi, seorang prajurit tidak memusingkan apa yang menjadi permasalahannya. Tapi seolah-olah itu semua demikian untuk memuliakan dan menyenangkan komandannya. Jadi Tuhan mengharapkan kita untuk melakukan apa yang kita mampu. Kita perlu melayani sebagaimana kita mampunya, dengan apa yang kita miliki dan dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, dan apapun yang kita miliki pada saat itu, layanilah. Itu yang kehendaknya Tuhan. Dan juga terakhir, pelayan sejati melakukan setiap dedikasi tugas dengan dedikasi yang sama. Itu yang seharusnya pelayan sejati lakukan. Dia memiliki integritas yang luar biasa untuk melakukan setiap layanan-layanan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun, dengan apa yang ada pada setiap pelayan. Dan apapun yang pelayan sejati lakukan, mereka melakukannya harus dengan segenap hati. Kenapa sih harus dengan segenap hati? Karena disitulah
Karena di dalam hatilah dapat dilihat kemurnian seorang pelayan. Apakah kita melayani dengan bersukacita ataupun kita melayani dengan bersungut-sungut? Saya percaya setiap kita yang menjadi pelayan yang sejati, setiap kita yang dipilih sudah mampu untuk menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Kita dapat melayani dengan sepenuh hati dan kita bisa melayani dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki, dan kita juga mampu melakukan setiap tugas, setiap pelayanan dengan dedikasi yang sama. Saya percaya kita melayani Tuhan untuk melayani orang lain. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kehidupan kami. Apapun keadaan kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang baik. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kiranya kami semua bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan dedikasi yang baik dan dedikasi yang sama, ya selalu memberikan yang terbaik. Dan setiap kami bisa melayani sesama kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan. Bapa, biarlah kami selalu menjadi pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mampu untuk melayani Tuhan, kami mampu melayani sesama, kami tahu kami tidak kecil, tetapi di pandangannya Tuhan, kami adalah anak-anak yang besar. Karena firman-Mu berkata, barang siapa hendak menjadi besar, hendaklah di antara kamu melayani sesamamu. Kami percaya Tuhan, kami rindu hari ini. Mulai hari ini kami mau melayani sesama kami, agar kami terus juga melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, membantu sesama kami Tuhan. Dan kami mau apapun yang Tuhan rindukan, itu menjadi kerinduan kami juga Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hari ini karena Tuhan masih memberikan pengharapan dalam kami. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.